Halo, apa kabar? Selamat datang di Nona Pastel Tarot Channel. Hari ini saya mau reading energi untuk Virgo, arti hadirmu. Virgo, Sun, Moon, Rising, and Venus, energi untuk Agustus 2023. Kita letakkan kembali percaya penghormatan tertinggi kepada Sang Pencipta, pemilik semesta. Energi tarot hanya sebagai positif energi yang menemani langkah kaki kita untuk memecahkan teka-teki dalam kehidupan kita. Terima kasih untuk Virgo yang sudah like, comment, share, subscribe. Saya juga sudah personal reading dengan Nona Pastel, general reading vice versa, tidak resonate untuk semua Virgos. Kalau kamu mau energi kamu aja, kamu bisa personal reading. Nomor kontak personal reading ada di kolom description. Sebelum kita melihat arti hadirmu, kita akan lihat the truth dari dia. Kalau dikasih kesempatan untuk bicara dari sisi terjujur dia, apa yang dirasain, situasi yang dialami dengan kamu, kira-kira apa bunyi yang terdengar di telinga kamu tentang kejujuran dia. Okay? Clarify, metallic angels, Virgos, Cross Watchers. The truth dari Virgos, Watchers, metallic angels, clarify. Okay, jumping card, please clarify the truth dari Virgos, Cross Watchers. Virgos, Sun, Moon, Rising. Okay, stop. Deck pertama dia, I know I mess up everything. Aku tahu aku sudah menghancurkan, mengacaukan semuanya. Semuanya kacau. Oke. Mungkin dengan drama, mungkin dengan tindakan dia yang childish, arogansinya dia, egonya dia. So dia tahu ini sudah mengacaukan semuanya. You want to feel that way, I want to feel the way again. Aku mau ngerasain kembali lagi. So menurut dia ini unfinished business, belum berakhir. Dia belum ingin melepaskan kamu. We both know I'm not the one for you. Kita berdua tahu bahwa aku bukan satu-satunya untuk kamu. Mungkin kamu akhiri hubungan, cari yang lain. Karena kamu udah pasrah, udah nyerah, udah capek ya. So, cari yang lain. Atau memang dia jealous, maybe jealous. Ya, tripartite tidak selamanya tentang cinta ya. Bisa dengan keluarga, sahabat, atau apa yang kamu percaya, apa yang kamu yakini, itu dia nggak nyaman di sana karena dia pengen jadi center atau fokus kamu aja. And this is about, it was my fault but I blame in you, I blame you. So ini salah dia dan dia selalu menyalahkan kamu, playing victim. Jadi semua reaksimu yang keras, brutal, emosional, disalahkan kamu. Tapi sebenarnya itu reaksi dari apa yang dia lakukan ke kamu. Jadi kayak playing victim ya. Dia nyalahin kamu. Oke, so kita akan lihat energi Virgos. Energi Virgos untuk Agustus 2023. Energi Virgos Agustus 2023, clarify Virgos, Sun, Moon, Rising, and Venus, Agustus 2023, clarify please, clarify Virgos, Sun, Moon, Rising. Okay, stop. Door to romance. Dia dan kamu saling mencintai. Kamu memang jatuh cinta sama dia, tapi berjalannya waktu ketika kamu kenal dia, mungkin kamu ngerasa ini bukan gue banget, kayaknya beda gue sama dia. Oke, gue cinta sama dia. Oke, dia cinta sama gue, jatuh cinta di sini. But
kayaknya beda frekuensi deh. Kamu ngerasanya kayak gitu, energi kamu di Agustus rasanya kamu lebih banyak untuk melihat bagaimana seseorang itu menghargai orang lain, bagaimana respect ya, bagaimana memperlakukan orang yang dicintai dengan lebih baik. Itu tuh kamu menilai begitu. Semakin waktu berjalan kalian bersama, semakin kamu ngerasa kalian beda gitu. Ya kalau cinta ya dua orang saling cinta, tapi semakin beda aja sih. Kamu ngerasa okay, that's not enough only about love, but mesti dengan berbagai hal harus matching, harus punya kesamaan. Apa bahasanya? Nggak compatible. Jadi kayak dia bukan compatible buat kamu. Itu pada akhirnya kamu sadari. Ya, walaupun juga kamu sadari bahwa dia cinta dengan kamu, kamu cinta dengan dia. Door to romance di sini. And this is about appreciation. Kamu melihat ya cara dia, bagaimana dia mengapresiasikan cinta yang kamu berikan sama kamu, sama dia, perhatian yang kamu beriin sama dia, interaksi antara kamu dan dia, begitu kamu perhatikan. Dan dia seperti meaningless begitu, kayak enggak memahami gitu, kayak misunderstood, jadi konflik. This is about knowledge, this is about spiritual awakening, this is about clarity. Bagaimana melihat dengan jernih, jelas, dan bereaksi di sana. Itu dia nggak nangkep. Nggak nangkep. Sama sekali nggak nangkep. Gimana cara jelasinnya? Kalau kita mengapresiasi kehadiran pasangan kita, untuk setiap tindakan itu kita akan ada reactionnya terlihat di sana. Seperti ketika kita bersama dengan pasangan kita, mungkin kita buat aturan sih. Aturannya bahwa harus saling setia, nggak boleh flirting, komunikasi sama orang lain itu harus punya batasan begitu. Jangan chat-chatan sama jangan chat-chatan mesra sama orang lain gitu, atau like foto gitu, dan support orang lain dengan flirting gitu sih, atau memikirkan orang lain di pikiran dia gitu. Kamu ngerasa bahwa oh gue nggak dianggap nih kehadiran gue gitu, kamu ngerasanya kayak gitu. Dia misalnya juga gini, contoh, dia mungkin masih belum move on dari mantannya, jadi dia suka ngomongin mantannya. Kamu nggak ngerasa bahwa dia nggak mengapresiasi kehadiranmu, selalu ada mantan di pikiran dia gitu. Jadi cheating atau selingkuh itu nggak yang langsung jalan bareng atau hubungan bareng gitu, misalnya ciuman, pelukan, itu cheating, yes, but lu chat-chatan sama orang lain mesra itu juga udah cheating gitu loh. Lu mikirin orang lain, even itu mantan lu juga, itu udah cheating gitu. Jadi lu masih ngerasain cinta sama mantan lu, itu udah cheating gitu loh. Jadi definisi cheating itu bukan yang kalau ya itu cheating gitu, ketika lu ciuman sama orang lain padahal lu udah punya pasangan, atau lu jalan bareng sama orang lain dan lu punya pasangan, itu cheating, the real of cheating. But the truth is how you keep your commitment in your heart, your mind, and your action. Ya, in your action. So that all things about connection. Jadi nggak bisa sevulgar itu mungkin ya. Jadi si Virgus ini ngerasa bahwa perjuangan gue, cinta gue, kesetiaan gue itu kayak zero. So kayak nggak diapresiasi. Ini yang kamu rasain. So ketika dia tidak bisa menghargai, mengapresiasi kehadiranmu, ya kamu akhirnya ngerasa bahwa okay,
hanya gue sendiri yang bisa mengapresiasi diri gue. Kamu punya nilai yang sangat tinggi, dan you are truth, you are authentic, kamu tahu banget siapa kamu. And then second chakra di sini, this is about connection, about both of love. Dua orang yang saling mencintai di sini. Cakra pusara atau cakra seks ya. Jadi cakra seks itu cakra komunikasi dengan pasangan. Kamu ngerasa dia nggak setia begitu. So energi kamu di sini seperti kamu memahami koneksi kamu sama dia nggak cukup hanya cinta, tapi butuh apresiasi, butuh komitmen, kesetiaan di sana. I know. So ya, terbuka banyak hal di sini, tercerahkan dengan situasi berjalannya waktu. Akhirnya kamu paham tentang dia. Bottom of the deck, kontrak, kesepakatan. So dia tahu kamu sudah bilang sama dia bahwa ada batasan atau kompromis dari sisi kamu. Misalnya dia harus jujur, harus bisa memberi batasan untuk koneksi dia dengan orang lain, harus merubah cara dia menjalani koneksi dia dengan orang lain setelah ada kamu. Tapi dia mengabaikan kesepakatan kalian di sini. Ini kesepakatan yang adil dari dua sisi. So dia abaikan. Why no? It's not fair. But I love your energy. Ketika nggak ada orang yang apresiasi kamu, kamu apresiasi dirimu sendiri. It's so very high value, But yeah, kamu udah punya batasan untuk itu. So kita lihat energi arti hadir Virgos. Arti hadir Virgos. My darling angels, clarify, please clarify. Arti hadir Virgos, Sun, Moon, Rising, and Venus. Energi Agustus 2023. Clarify, please. Thank you, my darling angels. Thank you. Thank you. Thank you. Virgo, Sun, Moon, Rising, and Venus. Okay. Energi kamu baris pertama, dia baris kedua, vice versa, dan juga ada bottom of the deck. Ada juga arti hadir kamu di baris ketiga. Sorry, kebanyakan. So, Knight of Swords. Sorry, Page of Swords ya. Page of Wands, Three of Wands. Seperti banyak evaluasi yang terjadi dalam diri kamu. Kamu pada akhirnya tahu karakter dia. Kamu akhirnya tahu berhenti di sini, stop. Dan melihat lagi apa yang menjadi harapanmu, kerinduanmu, yang ingin kamu jalani, yang harus masuk dalam hidup kamu. Jadi kayak ketika kita punya harapan, akhirnya kita evaluasi lagi, ini harapan gue baik atau tidak buat gue gitu. Kayak kamu ngerasa bahwa ini yang gue lakuin benar gak sih gitu. Kamu ngerasa harus berhenti untuk mengevaluasi kembali, reflection harapanmu. Oke, apa dia jawaban doa gue atau bukan? Apa dia orang yang tepat buat gue atau bukan gitu. Kamu ada di fase itu ya, di Agustus. Dan sometimes harapan kita tidak membawa kebahagiaan saat harapan itu termanifest. Saya ngeliat kamu mulai menyerah dengan harapanmu di sini. Tadinya mungkin kamu berharap hubungan ini akan ada di next level atau akan terus dipertahankan, ya, akan terus diperjuangkan karena layak untuk diperjuangkan tadinya. But it's like over begitu, kayak kamu ngerasa gini, ini bukan jalan yang gue pengen jalanin gitu. Kayak bener gak sih ini yang gue cari gitu selama ini. Beberapa Virgos nunggu cukup lama ya untuk ketemu dengan seseorang yang dia yakini untuk menghabiskan masa tuanya bersama.
kamu ngerasa gitu, ini benar gak sih yang gue pengenin, ini benar gak sih yang gue tunggu-tunggu selama ini adalah dia, benar gak sih gitu, kamu ngerasa kayak gitu. Karena karakternya, dirinya yang sejati kamu kenal dengan baik. Di sini pada akhirnya kamu ngerasa gak cukup punya kompromis atau bertahan dengan dia. Kamu ngerasa selesai dengan penantian ini, kayaknya kamu ngerasa ini gak layak untuk kamu jalani. Ya, kamu kayak gak bisa jalani hubungan dengan dia karena beda frekuensi. Beda frekuensi. Oh ya. Dia gak mau berubah. Dia terjebak dengan trauma bonding dia di masa lalu. Bukan seseorang yang mau belajar dari setiap situasi, dari pesan yang terjadi dalam hidup dia, dalam pembelajaran perjalanan hidup dia. Ya, dia juga punya frekuensi yang sama, di mana dia menunggu seseorang yang tepat untuk berjalan bersama-sama dengan dia, menua begitu bersama dengan dia. Tapi ya, I don't know, like kesadaran yang berbeda frekuensi di sini cukup sulit ya untuk bersama. Dia tahu kamu akan pergi dengan kecewa, terutama tentang tentang yang sorry saya minum dulu ya. Dia tahu di sini dia tahu kamu pergi tinggalin dia, kamu kecewa dengan semua tindakan dia. Ketika kamu sadar siapa dia dengan karakter autentiknya dia, ketika kamu mengakhiri hubungan di sini, dia tahu itu titik rasa kecewa kamu yang terdalam dan sulit untuk kamu terima lagi begitu. Seven of Pentacles di sini. Saat tanpa kamu dia ngerasa ternyata dia banyak berubah begitu. Dia banyak tahu apa yang tidak tahu, yang selama ini dia tidak tahu. Dia tahu bagaimana akhirnya merawat hubungan. Banyak situasi tercerahkan yang dia dapatkan saat bersama dengan kamu. Dia tahu kamu pergi karena memang sudah di titik klimaks, sudah nggak bisa lagi kompromis begitu. So makanya I know I mess up everything. Dia sangat tahu apa yang selama ini kamu lakukan, banyak menabur cinta kasih sayang di sini. Kamu yang paling tulus, kamu yang paling sadar untuk membangun fondasi kalian berdua untuk hubungan dengan sangat serius, dengan kesadaran di sini. Dan dia mengacaukannya dengan drama-drama di sini. Dia tahu terlalu banyak drama sih. It was my fault, but I blaming in you. So dia sadar kalau dia punya sisi childish yang harus dia rubah, yang selama ini terperangkap di dalam dirinya. Dia punya banyak PR, banyak isu yang belum dia selesaikan. Dia sadar betapa egoisnya dia. See? And then I want
to feel the way again, karena saat kamu pergi dia ngerasa banyak yang hilang. Ketika kamu pergi itu kayak mungkin dia punya banyak koneksi, tapi ketika kamu pergi itu kayak separuh dari diri dia juga ikut hilang gitu, pergi bersama dengan kamu. Dia tahu kamu bisa menciptakan kemungkinan lain, pilihan lain di sini. Dan dia sudah melanggar kontrak bersama di sini tentang hubungan yang perlu dibangun. So ini bukan hanya sekedar dua orang yang saling mencintai bersama, tapi dia sadar bahwa untuk bersama membangun fondasi bersama butuh kerjasama dua pihak, tanpa drama, free of games di sini. And then harus sudah selesai dengan isu dalam diri. So kalau kamu tanya apa dia mencintai kamu, you know what, kamu orang yang tepat untuk bersama dengan dia, menurut dia ya. Karena dari kamu dia banyak belajar tentang kesadaran. Oke. Seperti kamu dealing dengan seseorang yang punya isu childhood, dia sangat egois ya, jadi mungkin itu dari pola asuh masa kecil dia, dan tercerahkan sejak ada kamu. Oke. Arti hadir kamu. Oke, sih dia punya cahaya di sini. Recall the universe seperti memanggil dia untuk menciptakan batasan di sini. Mungkin kamu dealing dengan seseorang yang mencintai kebebasan. Bebas bukan berarti bebas banget ya, semua pasti ada batasan. Banyak kesadaran di sini. Kamu mencerahkan dia, kamu membawa cahaya dalam hidup dia. Akhirnya dia mempunyai batas. Akhirnya dia sadar hidup punya batasan. Mana yang harus dilakukan, mana yang tidak perlu dilakukan. Membatasi circle-circle yang negatif, membatasi kebiasaan-kebiasaan negatif, membangun kebiasaan baik, dan mencerahkan pikiran dia. King of Swords ini tentang pikiran ya, kekuatan pikiran. Bagaimana bersikap tegas, bagaimana bicara yang positif dan negatif di sini, bagaimana membangun komunikasi, bagaimana membatasi pikiran yang negatif dengan pikiran yang positif. Like learn and lesson di sini. Belajar untuk pembelajaran perjalanan kehidupan itu memang pikiran harus jernih di sini. Harus bisa melihat dengan jernih. Dia tahu bahwa kamu tahu apa yang kamu lakukan. Arti hadirmu. Kamu cahaya. Membuka pikiran dia jauh lebih luas. Mungkin selama ini dia hidup seperti orang yang gak percaya dengan kekuatan alam semesta. Sangat melelahkan di sini dengan perasaan aja, cepat tersinggung, gak koneksi dengan the universe, alam semesta, kehidupan yang balance di sini. Dia gak sadar itu, tapi dengan kamu dia tahu dengan jelas memisahkan. King of Swords ini kayak pedangnya ini seperti tegak lurus untuk membatasi ini yang negatif, ini yang positif, ini yang tidak boleh dijalani, ini yang harus dijalani atau lebih baik dijalani. Dia tahu itu jelas.
di sana, clarity. I know. So, kamu bukan hanya seorang yang datang membawa cinta dalam hidupnya. Kehadiranmu mencerahkan perjalanan dia. Bahkan di sini ada recall. Tadinya mungkin gak pernah berdoa. Tadinya mungkin gak memahami filosofi kehidupan, keseimbangan alam semesta. Tadinya gak paham itu. Jalan aja hidup ya dijalani gitu deh. Gak ada tujuan. Tapi sekarang dia paham tentang kehidupan yang balance, kehidupan yang penuh kesadaran, kehidupan yang perlu dipikirkan dengan hati-hati, menabur. Keseimbangan di sini. So yeah, you are the light. Mindful ya, pemikiranmu mencerahkan pikiran dia. Bottom of the deck, Four of Swords di sini. Kamu memilih untuk meninggalkan dia dan mengabaikan semua dramanya, terutama saat dia menyalahkan kamu. Mesti kamu paham banget ini drama. Oke, stop. Energi dari Six of Pentacles. Hubungan saling memberi dan menerima harus adil lah. Tapi kamu ngerasa dia bukan frekuensi kamu. Kamu nggak dapet esensi dari hubungan yang kamu cari. Meskipun ada cinta di sini, but it's not enough. Kamu ngerasa hubungan gak akan berhasil. Mulai detail kembali kamu melihat apa sebenarnya yang kamu cari dalam hidup ini. Apakah dia jawaban dari apa yang kamu cari selama ini? So, intuisi, kamu sangat peka, sensitif di sini. Okay, that is good for Virgos. Ketika kamu menyadari intuisimu, signal dari intuisimu yang menyadarkan kamu bahwa hello Virgos, this is your wish fulfillment. Harapan kamu ini jadi kenyataan, but it is good for you or not. Apakah ini baik untuk kamu atau enggak? Coba kamu lihat lagi. Intuisi kamu ngasih signalnya kayak gitu. So, you know your value. Kamu tahu nilaimu dan kamu ngerasa dia under value. But ya, kamu bawa positif banget buat dia, terutama tentang pencerahan. Virgos, ini ada saran or whatever energi Virgos. Energi energi Agustus 2023 Virgos, Sun, Moon, Rising, and Venus. Clarify please. Thank you. Be willing to forgive. Mungkin di fase ini siklusnya kamu sedang belajar tentang harus memaafkan ya. Ask the angel to clear your mind and body of past pain in exchange for a peacefulness. So this is about learn to forgive. Belajar untuk kemampuan memaafkan orang yang menyakitimu. Ya, karena dia tidak punya kesadaran, tidak mudah memaafkan orang yang menyakiti kita. Kamu ada di kelas kehidupan namanya belajar memaafkan orang yang menyakitimu. Dia datang untuk pembelajaran, kemampuan, kesadaran kita bahwa kita mampu untuk memaafkan orang yang menyakiti kita dan berdamai dengannya. Semua situasi chaos yang dia ciptakan sudah terjadi, pembelajarannya ada, memaafkan harus, dan itu seperti kekuatannya juga ada di kamu, mengingatkan kamu, Virgos, kamu punya kemampuan untuk memaafkan orang yang menyakiti kamu. Pakai tombol itu, pencet tombol memaafkan di dalam diri kamu agar kekuatanmu bangkit di sana, dan jangan stuck dengan itu. Mulailah lembaran baru. Kamu sudah memaafkan dia, terus berjalan dalam perjalananmu. Dia sudah menjadi masa lalumu. Kayak gitu. Karena di sini kalian udah berpisah.
Okay. Bottom of the deck, mediumship. You have a natural ability to connect with departed loved ones. Oke, ini mediumship. Mediumship itu antara orang hidup dan mati. Apa itu? Kita punya family, mother or father, siblings, or leluhur kita itu sudah ada di alam lain. Mereka mendoakan kita dari sana agar perjalanan kita berjalan dengan baik. Nah, bisa kamu dealing dengan seseorang yang kehilangan mother figures or father figures. Mediumship ini adalah dia, mungkin ada koneksi dia, mungkin ibunya atau ayahnya atau siapapun orang yang mencintai dia, itu mendoakan agar dia menemukan seseorang yang seperti kamu, yang bisa mencerahkan perjalanan dia. Recall di sini. Nah, ini mediumship. Ada orang-orang yang mencintai kita, yang mendoakan kita dari alam lain, yang ingin kita tercerahkan begitu. Nah, dia ini orangnya keras, menolak apapun, dan ini bikin chaos hidup dia. Dan ada seseorang yang mencintai dia dan mendoakan dia. Dan akhirnya doanya terjawab, yaitu dengan kehadiran kamu. I know. Biasanya ibu atau ayah ya, orang yang sangat mencintai kita, mendoakan kita dari surga agar kita tercerahkan dengan kehadiran orang lain yang punya frekuensi atau energi yang sama dengan dia yang mendoakan kita. Kayak semua kita terkoneksi, dari beberapa dimensi itu kita semua terkoneksi. So, ada yang mendoakan agar dia ini jalannya ke arah yang lebih baik begitu. Karena di sini kehidupan dia sangat berantakan. Let me see. Kehidupan dia terperangkap di sini, sangat berantakan. Apalagi moodnya dia, perasaan dia gak stabil. Dan gak semua orang bisa cocok sama dia. Orang yang penuh criticize di sini. So dia didoakan oleh orang-orang yang mencintai dia. Oke. Ini energi Virgos or apapun cakra ya. Clarify Virgos. Habis, oke. Workaholic. Kamu di hubungan ini bekerja terlalu keras. Nah, ketika kita bekerja terlalu keras, kita punya ekspektasi juga lebih tinggi. Kamu kerja keras untuk menunjukkan cintamu, dan kamu punya ekspektasi untuk dapat apresiasi dari dia. Tapi itu semua mess up, kacau, gak dapat, jauh dari apresiasi. Jauh dari apresiasi. Kaget ya, pasti kaget. So, kamu bekerja terlalu keras untuk hubungan ini. Waktunya memang kamu sendiri untuk memulihkan diri kamu, recharge kembali. Bottom of the deck, forgiveness, memaafkan orang yang menyakitimu. Ini masuk kelasnya. Kamu ada di fase kelas kehidupan tentang memaafkan orang yang mencintaimu. So, mulailah pelan-pelan belajar memaafkan dia, Virgos. Karena ini kelas yang harus kamu lulus di sana untuk masuk ke chapter naik kelas di kelas berikutnya. Oke? Ini vice versa. Terima kasih untuk Virgos yang sudah like, comment, share, subscribe. Juga sudah personal reading dengan Nona Pastel. Terima kasih.